الحمد لله الملك الحق المبين الذي أرسل آياته عبرة للمعتبرين وأظهر شيئا من قدرته هداية للمهتدين فسبحانه من رب عظيم مالك السماوات والأرض بغير قرين ومجري السحاب والرياح بغير معين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون واعلموا أن الله مع المتقين فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Al-ayah Sadaqallahul Adzim. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, marilah kita jadikan kesempatan ibadah sholat Jumat kali ini sebagai media untuk mengevaluasi mingguan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ingatlah, di antara hikmah disyariatkannya ibadah sholat Jumat dalam Islam adalah agar kita memiliki media evaluasi mingguan untuk peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi jamaah sholat Jum'ah sejati, jamaah sholat Jum'ah sesungguhnya, jamaah sholat Jum'ah yang ideal adalah jamaah sholat Jum'ah yang mampu melakukan evaluasi mingguan atas kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, serta hadir semangat yang menggelora di dalam dadanya untuk tafaqquh, ongoing proses, terus menerus berusaha dan berikhtiar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, di tengah kepungan pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih saja menghantui dan memberi efek domino terhadap sulit dan rumitnya seluruh dimensi kehidupan kita. Bahkan hari ini kita merasakan duka semesta yang tiada tara, di mana para calon tamu Allah lagi-lagi harus ditangguhkan rencana keberangkatannya untuk melingkar iman di kaki Ka'bah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melaksanakan rangkaian rukun, wajib, sunnah, dan fadilah haji yang lainnya dalam rangka menyempurnakan keimanan dan keislamannya. Hadirin, dalam kondisi yang rumit seperti sekarang ini, yang kita butuhkan adalah rahmat, yakni kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apakah yang harus kita lakukan agar hidup kita dinaungi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Pertama, dalam rekomendasi para ulama
Raihlah kasih sayang Allah itu dengan tetap menjaga kebersamaan di antara kita. Hadirin, dalam Al-Quran Allah tidak menyeru kepada orang beriman dalam bentuk infiradi atau individual, tetapi Allah menyeru orang beriman dalam bentuk jama'i. Mari kita perhatikan, Allah senantiasa berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah tidak berfirman ya ayyuhal mu'min, wahai orang beriman. Dalam telaah para mufassir, bentuk jama'i yang Allah gunakan untuk memerintah kita itu memberi pelajaran bahwa setiap kita senantiasa harus menjaga kebersamaan. Kenapa demikian? Sebab hadirin, kata Rasulullah, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah, yakni kasih sayang dan pertolongan Allah, hanya akan Allah berikan pada mereka yang pandai menjaga kebersamaan. Bahkan secara implisit Rasulullah menegaskan, wal jama'atu rahmatun, menjaga kebersamaan di antara kita bisa memantik turunnya kasih sayang dan pertolongan Allah. Namun wal furqatu adabun, bercerai-berai itu bisa mengundang adab, yakni siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, dalam hidup yang semakin rumit hari ini, jangan sampai lepas kebersamaan di antara kita. Sebab Rasulullah menegaskan, serigala itu tidak pernah memangsa domba yang bergerombol. Serigala itu hanya akan memangsa domba yang memencilkan diri. Serigala yang dimaksud oleh Rasulullah adalah penderitaan, cobaan, kerumitan dan kesulitan tidak akan pernah berkunjung pada mereka yang pandai menjaga kebersamaan inklusif dalam persaudaraan. Namun sebaliknya, serigala yakni cobaan dan penderitaan itu akan akrab datang pada mereka yang eksklusif, mereka yang gemar memencilkan diri. Jadi yang pertama hadirin, mari kita raih kasih sayang Allah dalam iklim hidup yang sulit ini dengan tetap menjaga kebersamaan di antara kita. Rekomendasi yang kedua dari para ulama, agar hidup kita dinaungi oleh kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kata para ulama, merujuk firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 82, jagalah iman kita untuk steril dari ragam perilaku tercela. Allah menegaskan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidulmin, kemudian dia tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kefasikan, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kemunafikan, tidak mencampur adukan keimanannya dengan perilaku mubazir, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kemusyrikan dan kekufuran. Perhatikan penegasan Allah, ulaika lahumul amnu, bagi mereka Allah akan memberikan kehidupan yang aman, damai, tenang, tentram, adem, ayem, genah, merenah, tumaninah. Tidak hanya itu, wahum muhtadun, Allah pun akan memberi hidayah dan petunjuk pada mereka. Hadirin, kata Allah, hidup yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, juga dalam naungan hidayah dan taufik Allah, itulah hidup yang dilimpahi kasih sayang Allah. Rumusnya, setiap kita harus menjaga keimanan kita, jangan sampai tercampur aduk oleh kedoliman, kefasikan, kemunafikan, perilaku mubazir, apalagi kemusyrikan dan kekufuran. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, berikutnya rekomendasi para ulama. Bila kita yang hadir pada kesempatan sholat Jumat kali ini mendamba dalam hidup yang serba sulit hari ini, dinaungi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rumus ketiga, kita harus konsisten untuk produktif berbuat baik.
Hadirin, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 Allah menegaskan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kata Allah, sesungguhnya kasih sayang dan rahmat Allah itu qaribum minal muhsinin, sangat dekat dengan orang-orang yang gemar berbuat baik. Hadirin, tugas hidup kita ini adalah berbuat baik. Dalam Al-Mulk ayat 2 Allah menegaskan, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum, adalah untuk menguji, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling produktif dalam berbuat kebaikan. Hadirin, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 112 Allah pun menegaskan, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Kata Allah, tidak demikian. Man aslama wajhahu lillah, siapa saja yang menyerahkan dirinya begitu pasrah kepada Allah, wa huwa muhsinun, kemudian dia produktif berbuat baik. Bila menjadi orang tua, dia menjadi orang tua yang baik. Bila menjadi pimpinan, dia menjadi pimpinan yang baik. Bila dia menjadi warga negara, menjadi warga negara yang baik. Dimanapun dan kapanpun ketika kita berbuat baik, perhatikan kata Allah, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Tidak hanya itu, wala khaufun alaihim, mereka akan bebas dari rasa takut, wala hum yahzanun, dia pun akan dibebaskan oleh Allah dari ragam kesedihan. Hadirin, jadi pada saat dalam kepungan pandemi COVID-19, agar kita ini tetap kaya dengan pahala, juga diselamatkan oleh Allah dari ragam rasa takut dan rasa sedih, rumusnya satu, kita harus pasrah kepada Allah, wa huwa muhsinun, dengan tetap kita produktif berbuat baik. Hadirin, mohon diperhatikan, di antara tanda orang yang baik adalah orang yang tidak merasa dirinya baik. Hari ini di negeri ini begitu banyak orang yang merasa dirinya baik hingga gemar menyalahkan orang lain. Perhatikan kata Allah dalam Quran surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa diri paling baik, janganlah kalian merasa diri paling suci lalu hidup kalian sibuk menyalahkan orang lain. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Tidak hanya itu, Rasul menegaskan pula, la tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa diri paling suci, paling baik. Kenapa? Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum, karena Allah Maha tahu siapa yang terbaik di antara kita. Hadirin, produktiflah untuk berbuat baik dengan merasa tidak diri kita ini paling baik hingga kita terjebak untuk sibuk menyalahkan orang lain. Hadirin, para tamu Allah rahimakumullah, semoga meski dalam kepungan pandemi COVID-19 kali ini kita bisa tetap menjaga kebersamaan, menjaga iman kita steril dari ragam sifat tercela, dan mudah-mudahan kita tetap konsisten produktif dalam berbuat baik, hingga dengan demikian kasih sayang Allah, rahmat Allah akan diberikan kepada kita, dan yakin dengan kasih sayang Allah sesuatu yang berat akan terasa ringan, sesuatu yang sulit akan terasa mudah, bahkan sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dengan demikian kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tetapi juga bahagia dan selamat di akhirat nanti. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim.
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal bagya was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.